dan sambil menunjukkan selembarannya yang ternyata adalah selembaran perekrutan tentara, Sokka berkata kalau dia akan bergabung dengan tentara negara api. Hai semua, Mr. E di sini. Karena komik panjang Avatar udah selesai, kali ini kita akan bahas komik-komik single issue. So everyone, inilah dia Avatar The Last Airbender Private Fire. Setelah Aang kembali dari sekolah negara api di book 3 episode kedua, Sokka mengeluh padanya karena Aang tidak mempelajari apapun soal negara api meski dia sempat berada di sekolahnya. Aang pun membela diri dengan berkata dia belajar soal sumpah negara api, tapi ketika Katara memintanya mengulang sumpahnya, Aang berkata dia lupa, tapi setidaknya dia tahu kalau negara api memiliki sumpah dan itu sebuah informasi. Toph pun membenarkan itu, tapi Sokka tetap ngeluh karena mereka sedang berada di wilayah musuh dan akan lebih bagus kalau mereka tahu lebih soal musuh-musuh mereka. Mendengar itu, dengan semangat, Aang menyarankan mereka berpura-pura menjadi reporter dan mewawancarai warga-warga sekitar. Sokka pun mempertanyakan sarannya itu dan Aang sadar kalau itu adalah saran yang buruk. Setelah itu, Sokka pun berkata kalau cara terbaik untuk mendapatkan informasi musuh adalah mengamati kehidupan mereka sehari-hari dan mencari tahu apa yang mendorong kehidupan mereka. Sokka pun memimpin tim Avatar ke pasar karena pasar sering didatangi musuh-musuh mereka dan mereka harus mencari tahu kenapa. Tim Avatar pun bingung karena pasar adalah tempat berbelanja, tapi Sokka tetap curiga dan ketika dia melihat tungku berapi, Sokka menganggap itu tempat penyiksaan, padahal sebenarnya hanyalah tukang kendi. Dia pun mulai memata-matai apapun, mulai dari orang tua yang bermain dengan anaknya, orang yang sedang menjemur pakaian, sampai orang yang sedang makan mie ayam. Toph pun merasa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa hanya dengan memata-matai orang biasa, dan ketika yang lain sedang kebingungan, Sokka menemukan selembaran dan bersemangat karenanya. Dengan sombong, Sokka pun mendatangi yang lain sambil berkata kalau mereka ingin mempelajari negara api, maka mereka harus menjadi bagian dari negara api. Katara pun bingung dan sambil menunjukkan selembarannya yang ternyata adalah selembaran perekrutan tentara, Sokka berkata kalau dia akan bergabung dengan tentara negara api. Yang lain pun terkejut, tapi Sokka meyakinkan mereka karena menurutnya dengan dia bergabung ke tentara negara api selama beberapa hari, dia akan mendapatkan sedikit informasi. Toph pun meremehkan Sokka karena dia pasti akan ditolak, tapi sesaat kemudian Sokka dengan penyamarannya langsung diterima ke tentara. Dia pun langsung dikirim ke akademi pelatihan untuk dilatih menjadi tentara negara api yang kuat. Tapi saat di sana, Sokka yang mengambil nama samaran Wang Fire membuat kesal Drill Sergeant atau kepala pelatih yang membuat Drill Sergeant akan terus mengawasinya. Setelah itu, pelatihan mengendarai Badak Komodo pun dilakukan dan karena dicecer Drill Sergeant karena tingkahnya tadi, Sokka langsung disuruh mencobanya. Dia pun panik dan Sokka pun akhirnya kelabakan ketika mengendarainya yang membuat dia ditertawai tentara lain. Setelah itu, hari pembagian seragam pun datang dan Sokka kembali berulah di mana dia meminta Drill Sergeant agar memberinya helm bermotif tengkorak karena itu lebih keren. Drill Sergeant pun mengabaikannya dan memberikan seragam ke Sokka, tapi seragamnya itu terlalu besar yang membuatnya terpeleset dan merobek kain tanda penghargaan milik Drill Sergeant yang membuat Drill Sergeant sangat marah padanya. Sejak saat itu, Drill Sergeant pun menyiksa Sokka. Dia menyuruhnya membawa musau atau babi sapi ketika sedang berlatih berlari. Dia menaruh musau di atas Sokka ketika sedang push up serta menyuruh Sokka membersihkan seluruh toilet sampai kandang dari musaunya. Ketika sedang membersihkan kandang, Sokka yang mendengar dua tentara senior sedang ngegosip langsung nguping di mana dua tentara itu membicarakan para kadet angkatan Sokka yang akan dikirim ke garis depan pertempuran esok hari. Mendengar itu, Sokka pun terkejut dan mengungkapkan kepanikannya kepada musuhnya dan merasa dia harus pergi. Dia mulai ngendap-ngendap menghindari para penjaga, melewati kandang Badak Komodo, memanjat tembok dan kabur ke gua persembunyian tim Avatar. Paginya, ketika Drill Sergeant datang ke kamar para kadet, dia
dia menanyai kemana perginya Saka atau Wang Fire yang langsung dijawab tidak tahu oleh para kadet di sana. Karena itu Drill Sergeant pun menyuruh para kadet mencarinya dan membawa Saka ke hadapannya. Pencarian pun dilakukan, tapi para kadet tidak menemukan Saka di mana-mana dan karena itu Drill Sergeant menganggap kalau Saka kabur, yang berarti sekarang Saka adalah kriminal. Dia pun menyuruh para kadet mengambil peralatan mereka karena mereka akan menangkap Saka dan menghakiminya dengan gaya negara api. Di sisi lain, Saka akhirnya tiba di gua tim Avatar dengan panik dan meminta semuanya untuk segera pergi dari sini karena jika para tentara negara api sadar akan hilangnya dia, maka mereka tidak akan senang dan akan segera mencarinya. Toph pun menertawai Saka karena rencananya gagal dan dia juga menghina Saka karena tubuhnya bau kotoran babi. Saka pun berkata dia tahu itu dan ketika tim Avatar sedang mengemas barang-barang mereka, Saka akan mengawasi di luar, tapi baru saja dia keluar gua, Saka langsung dikepung oleh tentara negara api. Drill Sergeant pun langsung menyeret Saka kembali ke akademi, tapi ketika dia sedang panik, Saka mendapatkan ide di mana dia memberitahu Drill Sergeant kalau dia menemukan mata-mata Earthbender dan Waterbender, jadi dia melacaknya sampai ke sini. Drill Sergeant pun tidak percaya dan mendengar itu, dari dalam gua, tim Avatar membuktikan ucapan Saka di mana Toph, Katara, dan Aang menggunakan bending mereka ke arah luar yang membuat Drill Sergeant percaya ucapan Saka. Saka pun dengan sombong mengajukan diri untuk menghandle mata-mata itu yang disetujui oleh Drill Sergeant. Saka pun mulai memasuki mulut gua, bertingkah berani sampai dia tiba di tengah gua dan mulai panik akibat munculnya para tentara. Katara pun menenangkan Saka. Dia meminta Toph membuka lubang agar mereka bisa kabur, sementara Saka dan Aang akan membuat suara pertarungan agar tentara negara api tidak curiga. Rencana itu pun dilancarkan. Saka teriak-teriak nggak jelas, sementara Aang memainkan bendingnya serta menutup mulut gua. Tim Avatar pun kabur menaiki apa di sisi lain, sementara Drill Sergeant mulai panik akan nasib Saka ketika mulut guanya runtuh. Setelah guanya runtuh, merasa Saka gugur, Drill Sergeant pun memberikan penghormatan terakhir dan menganggap Saka atau Wang Fire adalah prajurit negara api yang terhormat. Dan Avatar Private Fire pun tamat.